Sirina perjuangan nanonkeun jiwa jeung raga. Permasalahan sampah masih saja menjadi polemik dan masalah bagi lingkungan, baik di dusun perkampungan terlebih di perkotaan. Pasalnya siklus limbah rumah tangga dan limbah perusahaan skala kecil dan menengah baru dapat dipecahkan dengan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA saja. Berbagai penemuan cara pengolahan sampah secara lembaga dan mandiri yang kreatif dan inovatif terus dikembangkan untuk bisa mengurai sampah didulang menjadi berbagai hasil karya dan pundi bernilai ekonomis. Salah satunya sampah berbahan plastik dan sampah organik. Di beberapa daerah sudah dimulai mengembangkan pengolahan sampah menjadi nilai jual yang bisa meningkatkan taraf ekonomi. Lain hal yang dilakukan oleh para pemuda Nurul Ihsan Kampung Cibunar RT 12 dan 13 RW 3 Desa Gede Pangrango Kecamatan Karudampit Kabupaten Sukabumi yang peduli terhadap lingkungan dengan mengolah sampah rumah tangga atau organik menjadi bahan dasar pakan ternak. Sampah tersebut didapati dari setiap rumah dan ditampung di satu tempat untuk dipilah dan diproses menjadi pakan ternak, maggot salah satunya, dan pupuk organik. Keberhasilan pemuda Nurul Ihsan Kampung Cibunar dalam mengurai permasalahan sampah patut didukung dan diberi apresiasi meski secara kecil tingkat RT dan RW. Artinya mereka sudah mampu dan peduli terhadap lingkungan. Bagaimana sih Kang cara peduli terhadap lingkungan ini? Salah satu yang dilakukan remaja Nurul Ihsan. Mohon bisa dijelaskan Kang. Pertama-tama arah tujuan saya membentuk program ini awalnya cuma menghindari hal-hal negatif untuk remaja, karena kesini-sininya tuh banyak hal-hal yang negatif untuk remaja. Jadi kami ngambil yang positif, lebih memperbanyak program seperti program daur ulang sampah, bank sampah, serta sampah-sampah organik yang bisa dimanfaatkan untuk pakan-pakan kayak maggot, dan nanti maggotnya bisa ke ayam, bebek, manila, atau yang lainnya. Teknisnya seperti apa nih Kang untuk pengambilan sampah di masyarakat ini? Sebenarnya kita awalnya sosialisasi kepada masyarakat, terus sampah-sampah yang non organik dan organik itu dipilah, dipisahkan. Kalau yang organik yang bisa dimanfaatkan buat maggot, nah kalau yang sampah yang seperti plastik, sampah yang organik ya, non organik itu selama ini masih dibakar. Kaitan teknik pemeliharaan maggot ini seperti apa sih? Kita langsung ke koordinator buat maggotnya ya, Pak Ilya, enggak kali ya. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Nah di sini kita untuk dari pakan maggot itu dari hasil dari sampah-sampah organik dari limbah rumah tangga. Nah karena ada sosialisasi beberapa bulan sebelumnya, bagaimana sih si warga itu bisa memilih sampah organik dan alhamdulillah bisa kecapaiannya. Nah untuk dari pakan maggot itu dari hasil limbah rumah tangga, dari seperti sayuran, buah-buahan yang busuk, sama yang limbah rumah tangga yang tidak berminyak. Harapan ke depannya seperti apa nih sih? Mungkin sampaikan. Harapan ke depan juga lingkungan agar bersih, asri, dan nyaman lah gitu, buat kami semua. Dan kami juga mengharapkan dorongan dari pemerintah bentuk moral ataupun material, setidaknya mensupport kami agar kami tetap jauh lebih semangat lagi dari sekarang. Sesuai dengan visi misi Bupati Sukabumi, bersih, nyaman, dan religius. Baik, terima kasih Pak Ketua, Kang. Semoga sukses dalam budidaya maggot dan peduli terhadap lingkungan.
kaitan keberhasilan RW 3 ini dalam pengelolaan sampah secara mandiri, apa sih Pak kiat-kiat dari RW 3 ini untuk pembinaan terhadap para pemuda khususnya di RW 3 ini? Untuk sementara ini alhamdulillah kami RW 3 khususnya RT 12-13 melakukan kerjasama dengan pemuda Nurul Ihsan, di mana pemuda Nurul Ihsan ini diketuai oleh Saudara Yasin. Bagaimana caranya dari sosok pemuda sendiri peduli dengan lingkungan, terutama di masalah sampah. Di situ mungkin untuk mengendalikan sampah tersebut bukan tanggung jawab perseorangan, bukan tanggung jawab ketua RT atau ketua RW atau tingkat desa, tapi merupakan tanggung jawab kita semua. Nah, di sini kami berumbuk menggiatkan pemuda-pemuda di wilayah kami untuk peduli di lingkungan. Itu salah satunya tadi mengelola sampah. Maksud mengelola sampah di sini, pemuda di wilayah kami khususnya RW 3 melakukan kegiatan sosial di mana sampah-sampah di lingkungan, sampah rumah tangga di wilayah kami bisa kita koordinir. Terus yang tadinya kita merubah paradigma, kalau paradigma awalnya sampah itu kotor, bau dan sebagainya, kita rubah paradigma kepada para pemuda bahwa sampah itu adalah peluang usaha. Di situ kita bisa disebut sampah itu bisa disebut duit. Kenapa ada paradigma itu? Itu untuk meningkatkan rasa peduli dan meningkatkan adanya sinergis antara pemuda dengan lingkungan, bisa merawat, bisa saling menjaga, dan bisa mengendalikan sampah khususnya di lingkungan kami. Baik. Harapan saya minimal untuk sekup lingkungan paling terkecil RT ataupun RW, semua masyarakat peduli dengan sampah ini, karena lama kelamaan sampah akan terbuang terus dikarenakan desa RW 3 khususnya desa Gede Pangrango ini kan ada di hulu ya. Ada di hulu, kalau misalkan tidak ada alternatif kegiatan untuk mengolah sampah, dikhawatirkan masyarakat itu buang sampah ke sungai. Akhirnya menjadi limbah dan menjadi bencana ke hilir tersebut. Jadi kedepannya saya berharap cukupnya untuk desa Gede Pangrango atau lebih luasnya Kecamatan Karudampit bisa bersama-sama melakukan kegiatan, melaksanakan kegiatan sosial untuk mengendalikan sampah tersebut. Sama seperti yang kita lakukan di RW 3. Baik, terima kasih Pak RW. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang.